واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. Dimohon untuk para hadirin yang baik untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan, yaitu tetap selalu mencuci tangan, menjaga jarak dan menggunakan masker. Jadi yang berdekatan dimohon untuk berpindah agar tetap menjaga jarak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada pihak dari KP CNR Angkringan Abah yang telah menyediakan tempat untuk acara ini. Semoga tempat ini menjadi barokah untuk pihak KP, dan saya ucapkan jazakallahu khairan Pak Ustadz yang telah bersedia mengisi acara marhaban ya Ramadan ini. Yang mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Bapak Ustadz ini bisa bermanfaat, bisa diamalkan dan mendapatkan rahmat dan juga ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan setelah kita mendapatkan ilmu dari Pak Ustadz ini, nanti di Ramadan yang akan kita lalui, yang mudah-mudahan sesuai dengan judulnya ya, bisa membangun spiritualisme di bulan Ramadan pada masa pandemi. Walaupun pada masa pandemi tentunya kita melaksanakan ibadah puasa, ya ibadah di bulan Ramadan, mudah-mudahan tidak mengurangi hikmat dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Amin ya Allah. Amin. A'udzubika minamajati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min so'imin laisa lahu illa min siyamihi illa min ju'i wal adzi. Hadirin sekalian, sahabat-sahabat sekalian, puji syukur sama-sama kita panjatkan di kesempatan siang hari ini. Ini bertepatan tanggal, ada yang tahu tanggal berapa sekarang? Di bulan Saban. 15.
Nah ini yang kita kadang ingatnya Masehi ya. Bulan Komariah tanggal berapa sekarang? Komariahnya kalau tidak salah nanti malam itu nisfu Sa'ban. Coba dihitung lagi, benar nggak ya? Nanti malam tuh nisfu Sa'ban, berarti udah tengah ya, di tengah-tengah di bulan Sa'ban. Kalau di tengah-tengah bulan Sa'ban berarti menuju Ramadan berapa hari lagi loh? 15 hari. Ya kurang lebih sekitar 2 minggu ya. Ya sebelumnya tadi juga kata MC ya, pengatur acara, tak kenal maka ta'aruf ya. Kalau tak kenal maka ta'aruf betul ya. Ya kenalan ya. Ini rata-rata dari mana ini? Yang hadir maksudnya? Nggak tahu ya. Ini namanya apa itu? Tarbiyatun Nisa. Arti Tarbiyatun Nisa itu apa nih? Komunitas tarbiyah itu hanya pendidikan. Nisa perempuan, tapi di sini ada laki-laki. Berarti ini bukan Nisa kan? Yang mendidik Nisa itu kan katanya apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ya. Bahwa ar-rijalu muncul buku bahasa Sunda pas pisan dah. Ar-rijalu, jalu apa? Ya. Lalaki ya, lalaki itu kan qawwamun. Qawwamun itu artinya apa? Pemimpin. An-nisa bagi perempuan. Nah, artinya sehebat apapun seorang perempuan tidak akan bisa melebihi ya untuk mentang-mentang apa itu kerja misalnya atau menghasilkan uang yang lebih dari laki-lakinya. Nah itu tetap yang namanya laki-laki adalah apa? Pemimpin bagi perempuan. Ini berarti tadi apa seputar ada se-Bandung ini yang hadir atau se-Jawa Barat ini? Nah, se-Bandung ya. Barangkali ada yang dari ya mudah-mudahan ya. Karena kita di sini tadi katanya dalam rangka marhaba Ramadan. Artinya menyambut bulan suci Ramadan. Ini Rasulullah katanya, Rasulullah senantiasa melakukan satu kebiasaan. Dalam arti kebiasaan Rasulullah itu bagi umatnya menjadi sebuah tuntunan ya. Beda dengan kebiasaan kita. Kebiasaan kita jadi tuntunan gak bagi umat? Hah? Belum tentu. Dan memang yang artinya kebiasaan Rasulullah itu menjadi tuntunan bagi umatnya. Karena hadis Rasulullah itu kan artinya apa? Kullu af'alin, labakan gini. Kullu qaul ya, setiap perkataan, setiap perbuatan ya, kullu amalin wa kullu apa itu namanya? Takrir. Takrir itu artinya sikap diam. Sikap diamnya Rasulullah itu semuanya adalah jadi tuntunan bagi umatnya. Istilah kita ini menjadi sunnah ya. Nah kebiasaan Rasulullah itu ketika kedatangan Ramadan, salah satu yang dilakukannya itu adalah yang kita kenal dengan sebut tahniyah katanya. Apa itu tahniyah? Tahniyah itu artinya secara arti ya penyambutan ya. Jadi menyambut kayak apa tuh? Misalnya kalau kita di satu daerah ya, satu daerah mau ada kedatangan tamu pejabat lah misalnya, apakah itu gubernur ya, bahkan bisa jadi presiden. Nah, si daerah itu tentu tidak akan diam saja, artinya tentu ada penyambutan. Bahkan hal-hal yang ya tadinya susukan nakalotor bisa jadi dibersihkan ya, nggak bisa katingali atau tamu isin kan gitu ya. Nah
Artinya Ramadan itu kata Rasulullah adalah tamu yang agung katanya, ya. Kenapa disebut tamu agung? Ya, ini kursi tadi cicing ya. Sini aja ya. Oke. Jadi Ramadan itu adalah tamu yang agung, ya. Tamu yang agung itu kenapa? Satu katanya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Nah, itu yang pertama. Karena Ramadan itu di dalamnya diturunkan Al-Quran. Bahkan ada satu peristiwa di saat turunnya Al-Quran yang kita kenal dengan satu malam, di mana malam itu lebih baik katanya daripada 1000 bulan. Apa itu? Nah, itu benar. Adanya peristiwa yang sangat agung yang kita kenal dengan istilah Lailatul Qadar. Ya. Apalagi katanya disebut tamu agung, diturunkannya Al-Quran. Yang kedua, tadi ada peristiwa yang sangat mulia yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu yang namanya Lailatul Qadar. Yang ketiga, bahwa Ramadan itu Allah mewajibkan siangnya saum dan mensunahkan malamnya apa? Qiyamul Ramadan, atau istilah kita dikenal apa? Sholat tarawih, ya, sholat tarawih. Biasa sok ayananya cung di sini yang sudah sholat tahajudnya tiap malam. Ada? Nah, di saat Ramadan mah tahajudnya tiap malam, ya. Bahkan di salah satu malam kalau kita betul-betul mendapatkan karunia Allah, ada satu malam yang tadi lebih baik daripada 1000 bulan gitu, ya. Di siangnya wajib saum, malamnya disunahkan qiyam Ramadan atau istilahnya salat tarawih. Nah, itu sesuatu yang memuliakan. Ada lagi katanya bahwa Ramadan itu di mana pahala yang kita kerjakan, sebutlah secara hukumnya sunnah, maka itu pahalanya setara dengan pahala ketika kita menjalankan yang hukumnya wajib. Ya, intinya mah Allah memberikan bonus, ya, bonus pahala, ya, bonus pahala yang kalau kita sholat maghrib itu kan wajib, terus kita melaksanakan sholat sunat rawatib. Nah, sholat sunat rawatib itu oleh Allah diberikan satu pahala yang setara dengan wajib. Nah, bahkan ada lagi katanya, ya, ini kadang jadi fenomenal juga ini. Tidurnya orang yang saum adalah apa? Ibadah. Itu paling kuat, ya. Tidurnya orang saum adalah apa? Ibadah. Betul nggak? Betul keterangannya. Cuman yang seperti apa? Jangan sampai gini. Di subuh beres sholat subuh tidur, bangun lagi duhur, tidur lagi, bangun lagi asar, tidur lagi, bangun lagi apa? Maghrib. Nah, bisakah itu begitu saumnya? Bukan seperti itu. Nantilah kalau bisa dijelaskan. Artinya begini, tidurnya orang saum itu disebut ibadah. Saya punya pengertian begini. Ada 3 hal katanya, ya. 3 hal kalau orang ini menjalankan itu dia sedang dimuliakan oleh Allah, ya. Wa may yu'min billah wa yawmil akhir katanya. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir, maka Rasulullah mengingatkan 3 hal. Yang pertama katanya apa? Yang pertama itu adalah fa'akrim doi paka katanya. Satu, fa'akrim doi paka. Apa itu artinya? Akrim itu artinya memuliakan. Doi itu artinya apa? Ada yang tahu? Doi itu artinya tamu. Jadi orang yang dimuliakan oleh Allah, mereka adalah senantiasa memuliakan tamu, ya. Kan kadang sok aya ke pernah nggak gini? Si eta geus datang deui, malas pernah tuh gitu. Ya, kedatangan tamu camat, tahu camat? Ya, tamu matuh maksudnya gitu, ya. Dan si eta mun datang pasti terjauh, pasti mun teu minjem duit. Muliakan tamu, ya.
artinya memuliakan tamu itu adalah satu pekerjaan apa? Satu pekerjaan kemuliaan menurut hadis tadi. Oke, yang kedua itu adalah kul khairan auliyasbut katanya. Kul khairan, berkatalah yang baik. Kalau tidak auliyasmut, kalau tidak maka diam katanya. Nah, ini mana dia. Jadi ketika ya sahabat-sahabat sekalian bertemu dalam satu komunitas atau bertemu dengan teman, sok sekarang misalnya ya, kalau ketemu dengan teman, ini yang perempuan, kalau ketemu dengan teman apa yang dibicarakan? Ya biasanya yang dibicarakan apa? Yang sekarang dulu saya ya juga suka nonton ya, kayak Meteor Garden gitu ya. Jadi Tom Mingsu itu kan, ya ini kan drakor juga itu. Tapi yang sekarang saya nggak tahu apa itu. Jongkok, kayak gitu. Ya kan kalau ketemu kan film, bicarain gosip atau istilahnya gibah ya. Wah itu kan paling mudah pas ketemu. Pada yang lain itu pada diam kan. Pas kita datang kayak ini sih pengumuman kan. Jeng tahu nggak si Eta si Eta teh lamun kerudung teh nyengsol gitu kan. Nah jadi sakala nanti dibicarakan ya. Artinya itu katanya kul khairan aw liyasmut ya. Jadi bicaralah yang baik, kalau tidak apa? Diam, gitu kan? Nah, berpuasa mah ya seputar tentang gibah, gosip, apa dan sebagainya. Sok puasa, artinya kalau tidak bisa, lebih baik diam. Nah, cara diamnya apa? Tidur, gitu kan ya? Atau dakar ngariung namanya santai, gitu kan? Ya tuh. Ya diam berarti maknanya bukan tidur berarti kan? Ya itu. Ada satu lagi katanya. Satu lagi tadi kan menghormati tamu. Yang kedua berkata yang baik atau diam. Nah yang ketiga adalah Pak Tim bijadi katanya. Maka muliakanlah, berbaik-baiklah dengan siapa yang paling dekat dengan rumah kita. Siapa? Kalau kita ibu kita, saudara kita sakit, apakah kita menghubungi yang jauh? Berarti menghubungi yang dekat. Siapa? Nah, maka berbaik-baiklah dengan tetangga, gitu kan ya? Apa katanya seorang muslim itu akan ditarik lagi masuk surga? Kenapa katanya? Karena membiarkan tetangganya kelaparan. Artinya dia tidak berbaik. Ya, oke. Jadi itu yang membuat Ramadan itu menjadi tamu yang agung. Jadi tadi ya satu katanya Ramadan itu adalah diturunkannya Al-Quran, adalah Lailatul Qadar, termasuk pahalanya ditingkatkan. Nah bahkan ada yang fenomenal tadi apa? Tidurnya orang Ramadan apa? Tidurnya orang saum itu dinilai setara dengan apa? Ibadah. Banyak sebenarnya kemuliaan-kemuliaan yang lain ya. Paling tidak ada satu pensikapan kita ya bahwa Ramadan itu adalah sesuatu yang dinanti-nanti ya. Apa ciri penyambutannya? Nah, salah satu ciri penyambutannya adalah bahwa kita sudah menyiapkan dari sekarang. Bahkan Rasulullah menyiapkan dari sebelumnya loh. Kita kenal dengan namanya bulan Rajab ya. Bulan Rajab itu adalah bulan di mana Allah memberikan satu peristiwa yang besar yang kita kenal dengan Isra Mi'raj ya. Itu Syahrullah ya. Artinya disebutnya bulan Allah ya. Artinya itu ditingkatkan ya sholatnya ya. Jadi sholat itu menjadi sesuatu yang harus apa ya istilahnya, sesuatu yang pokok di dalam ibadah. Jadi hidup yang benar itu adalah ibadah. Pokok dalam ibadah adalah sholat gitu. Jadi kalau orang hidup tidak ibadah, ya tinggal tunggu apa?
tinggal tunggu kehancuran dia baik di dunia ataupun di akhirat. Itu kunci ya. Jadi bahwa hidup yang benar itu adalah ibadah. Yang kedua, ibadah yang benar dalam arti ibadah yang pokok dalam hal ini adalah sholat. Jadi sholat itu merupakan satu jalan hubungan kita dengan Allah yang Allah berikan ya langsung. Istilahnya mah kalau dulu mah telepon mah istilahnya apa ya? Yang langsung tuh interlokal lah gitu ya. Kan kalau telepon tuh ada lokal, ada interlokal. Dan sekarang nggak ada ya istilah, udah mulai apa tuh pakai ya dulu zaman kuliah kalau telepon tuh harus pakai interlokal gitu ya. Jadi kita langsung dengan Allah ya, itu sholat. Apa artinya seseorang mukmin muslim ya, hebat dalam bertetangga, hebat dalam sodako, hebat juga dalam berteman bersaudara, tapi dia tidak sholat. Artinya sholat itu diibaratkan ya, kalau ulama suka menyebutkan nilainya 1. Nah, nilai apapun di luar itu apa? Nilainya apa? 0. 1 dengan 0 itu akan bernilai 10, 100 dan sebagainya. Tapi kalau sholatnya tidak ada, walaupun 0-nya berjajar lah, ada nilainya enggak? Ya 0, 0, 0, 0, 0, jadi nilainya apa? 0 ya. Jadi kalau orang hebat dalam ubudiyah yang lain tapi tidak sholat, ibarat pakai dasi tapi itu pakai celana gitulah. Ya apa artinya dasi yang mahal gitu ya? Kahana tadi celana ya nggak ada artinya gitu kan? Oke. Nah itu bulan Rajab. Kemudian bulan apa itu? Sya'ban ya. Ditumbuhkan katanya sunah-sunahku. Bulan Sya'ban itu disebut syahri. Kalau Rajab itu syahrullah, kalau bulan Sya'ban disebut syahri. Syahri itu bulanku. Bulanku itu disebut bulan Rasul gitu ya. Jadi ditumbuh kembangkan sunah-sunah Rasul. Senin Kemisnya, puasa Daudnya, termasuk sunah-sunah yang lain. Ya, bahkan sekarang ada istilah nisfu Sya'ban ya. Masuk yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah bulan milik umat Islam. Artinya siapapun ya, siapapun dari anak-anak sampai orang tua ya, semuanya itu menyambut semua dalam bulan Ramadan karena itu adalah bulan kemenangan. Karena itu adalah bulan maghfirah ya. Makanya disebut bulan Ramadan itu kalau Rajab sahrullah, kalau Sya'ban itu sahrul Rasul, kalau Ramadan adalah sahrul umat katanya. Jadi bulannya umat Islam ya. Sehingga bagaimana kita melahirkan atau menumbuh kembangkan datangnya bulan Ramadan ya, sebagai satu jalan untuk kita memberikan satu nilai kemuliaan di hadapan Allah. Walaupun kata tadi ketua panitia katanya, walaupun di masa pandemi ini, jadi tidak mengurangi kehikmatan kita, atau bahasa tadi itu apa ya bahasa temanya, tidak mengurangi apa? Ya gitulah, spiritualisme, bisa sekarang. Jadi tidak mengurangi religinya lah gitu ya, walaupun di masa pandemi gitu kan. Apa ukurannya supaya tidak mengurangi itu? Ya Ramadan akan berdiri tegak ya, untuk dia bisa gitunya nanti pada ada pengumuman kulantaran ayana masa pandemi jadi Ramadan terjadi. Nah begitu mah ya gitu kan. Atau Ramadan mah tetap aya ngan puasa henteu aya. Jadi walaupun Ramadan masa pandemi Ramadan diwajibkan sahur, malamnya taraweh tetap kan, walaupun kita masuk pandemi yang kedua ya kalau nggak salah ya. Tahun kemarin Ramadan sudah Covid belum? Sudah ya. Ya artinya kan mengalami ya, masjid-masjid ditutup gitu ya. Jangan sampai ya, itu kan upaya pemerintah supaya tidak terjadi apa? Pencegahan supaya tidak menyebar ya Covid gitu ya. Sehingga masjid-masjid ditutup. Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Artinya bukan berarti masjid ditutup taraweh tidak jalan ya. Masjid mah boleh lah ditutup, tapi hati kita jangan ditutup untuk Allah kan gitu ya.
artinya saum jalan, terus apa lagi? Puasa jalan, sholat tarawih jalan. Nah, kenapa? Karena itu adalah jalan-jalan untuk menumbuhkan spirit. Nah, gitu kan? Apa upaya kita untuk menumbuhkan spirit? Nah, saya mengutip di ayat surat Al-Baqarah yang tadi disampaikan. Pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Berarti apa? Kunci yang pertama adalah iman. Ya. Jadi kalau diterima datangnya Ramadan itu karena budaya itu artinya apa ya? Ya kebiasaan. Ya tekaraos kamari geus puasa, ayeuna geus datang puasa deui. Ya sebatas datangnya mengalir begitu saja gitu. Artinya tidak akan melahirkan jiwa spirit. Ya. Apa yang bisa melahirkan jiwa spirit? Ya tidak ada lain. Yang pertama adalah iman. Ya, makanya yang diseru adalah ya ayyuhalladzina amanu. Artinya iman. Ya. Hadis Rasulullah mengatakan begini. Man soma Ramadana imanan wa hisaban gufiro lahu ma taqaddama min dambi. Siapa saja yang saum di bulan Ramadan imanan lantaran panggilan apa? Iman, ya. Lantaran panggilan iman gufiro lahu ma taqaddama min dambi. Lantaran panggilan iman dan ihtisab Allah akan memberikan ampunan. Nah, itu juga, ya. Berarti sambutlah Ramadan dengan iman, karena iman akan melahirkan jiwa spirit tadi, jiwa religi lah istilahnya, kehikmatan dan sebagainya. Karena apa? Karena saum, ya, kalau karena iman, insya Allah akan menjawab, akan bisa bertahan, akan bisa menjawab permasalahan khususnya di bulan Ramadan, ya. Mungkin dulu waktu kecil, ya, pernah saum, tapi karena melihat makanan yang enak gitu ya, waktu kecil kan, sehingga muncul apa ya, betadina dan saum ketika melihat makanan enak, ya, di siang-siang ayat cendol misalnya, cendol apa ya yang enak lah pokoknya, mau seger-seger ya, muncul kan anak kecil, bisanya terkuat dan ningali nukabita, akhirnya dia untuk membatalkan saum sehingga diminum misalnya cendol itu. Nah, kalau lantaran karena iman, ya, seolah-olah tantangan seperti itu bisa dijawab, ya. Tapi lamun karena kebiasaan, hal itu ya bisa masalah nantinya, ya. Bahkan ya fenomena sekarang kan, ya misalnya warung nasi gitu ya, warung nasi termasuk juga jual makanan di siang hari pada bulan Ramadan itu tidak ada. Ada sih, cuma ditutup sama apa itu? Jadi yang terlihat tuh apa itu? Ngagarantung gitu kan. Itu mereka apa ya? Itu kan mungkin bahasa saya mungkin karena tidak didasari oleh iman gitu ya. Jadi hanya sebatas, jadi eleh ku IP lah. Tahu IP? Apa IP, ada yang tahu? Iya, eleh ku IP. Jadi isi perut maksudnya. Artinya kalau hidup kita nih, ada, ingat ya, ini pesan Ali nih. Seandainya hidup kita itu hanya memfokuskan konsentrasi kepada isi perut saja, maka nilai seseorang itu tidak akan jauh dari apa yang keluar dari perutnya.